Tuhan, terima kasih dari hati kami yang paling dalam dan tulus hati kami berkata, thank you. Engkau datang untuk menyelamatkan dunia dan kami dahulu yang diselamatkan sebelum orang lain yang masih tersesat hari ini. Kami menjadi nama-nama pertama yang ditulis dalam kitab kehidupan. Terima kasih Engkau mengingat kami. Ajari kami untuk mengingat orang lain pula. Kami berdoa di hari Natal ini, supaya orang-orang baru yang belum kenal Yesus, mereka akan mengenal Tuhan lewat ibadah kami. Dan orang-orang lama yang telah lari dari hadirat Tuhan, yang sudah mundur kerohanian supaya bisa kembali. Bapa, thank you for sending your son. Makasih Engkau mengutus anakmu Yesus Kristus bagi kami. Tak akan kami lupa selama-lamanya kasih-Mu yang tak terhingga itu. Yesus, kami bersyukur kepadamu. Sampaikan sabda-Mu ya Tuhan Yesus, firman-Mu. Kami mau mendengarkannya. Urapi hamba-hamba-Mu yang menyampaikannya. Sembunyikan di balik salib-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sebelum Anda duduk, coba lihat kanan kiri dan katakan selamat hari Natal. Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan. Silakan duduk sekarang. Selamat datang di ibadah perdana dari 8 kali kebaktian Natal kita hari ini. Dan besok saya menyampaikan firman melampaui palungan. Karena Yesus tidak selamanya bayi, tapi dia sekarang dibangkitkan. Jadi terimalah firman-firman ini yang akan mengenyangkan, khususnya mempersiapkan kita untuk tahun depan, yaitu visi tahun, menabur doa dan menuai sukacita. Sebagai berikut menunya, Anda bisa foto nggak apa-apa. Usahakan mendengarkan semua, karena ini soal kehidupan. Ya, dan kebaktian pertama, saya beri judul doa dalam kebingungan dan menuai damai. Buka bersama dengan saya di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Siapa di sini pernah sekali-kali bingung? Bingung akan rencana Allah. Tuhan ini maunya gimana sih? Coba jujur, siapa yang pernah bingung? Saya juga pernah bingung. Kalau kita nggak pernah bingung berarti kita maha tahu dong. Bukan hanya Tuhan, kadang-kadang kita mempertanyakan kehidupan. Aku ini mau dibawa kemana dalam hidup ini? Kenapa yang aku usahakan sejauh ini kok banyak gagalnya? Kenapa aku jatuh bangun? Kita pasti pernah kebingungan. Kebingungan juga bisa terjadi saat-saat kita merasa Tuhan kok diam saja. Apalagi ketika melihat kita sengsara atau dalam penderitaan. Di mana engkau Tuhan? Where are you when I need you the most? Di manakah engkau ketika aku paling membutuhkanmu? Just because he's quiet. Hanya karena dia diam saja bukan berarti dia tidak ada. Ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Tuhan tuh gak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan saya akan ajak kita untuk menelusuri satu cerita bagaimana seorang wanita bernama Maria pasti kebingungan luar biasa. Dan bukan hanya itu, kalau kita tahu background story-nya, dia juga dalam bahaya. Zaman itu ada satu hukum religi. Kalau seorang perawan hamil sebelum dia nikah, dia harus dirajam menurut hukum Musa. Mari kita baca sekarang. Lukas 1 ayat 26 dulu. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya.
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34, kata Maria, cengli sekali, masuk akal. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi kan aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bagaimana kita sepatutnya berdoa saat kita bingung sesuatu? Atau saat kita bingung sama sekali? Justru jangan mundur dari Tuhan waktu Anda tidak menemukan jawaban. Sebab Tuhan itu kebenaran. Ada tidak ada jawaban, tinggallah dalam kebenaran. Berapa banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan? Ceritanya begini, suatu hari dia berdoa, tidak kunjung dapat jawaban. Lalu dia hengkang. Dialah kehidupan. Kalau kita mau hidup dan masih hidup, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Bahkan di dalam nama kebingungan. Jangan mengatasnamakan kebingungan lalu Anda meninggalkan Tuhan. Jikalau di sini ada jiwa-jiwa lama yang dahulu pernah aktif, lalu Anda mengalami 1-2 trauma atau dikecewakan oleh manusia. Jangan ikut-ikut lalu kecewa sama Tuhan. Orang adalah orang, Tuhan adalah Tuhan. Anda di pihak siapa? Di pihak manusia atau di pihak Allah? Hari itu sesuatu terjadi pada Maria. Tepatnya dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Dalam bulan yang ke-6, Alkitab itu spesifik ya. Alkitab itu detil. Kadang-kadang bahkan dituliskan tanggalnya. Tapi kali ini bulannya, bulan ke-6. Segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, di dalam hidupku, ajarku menyadarinya, bahwa kau selalu sertaku, beri hatiku selalu percaya padamu, bahwa rencanamu selalu baik bagiku, bahwa rencanamu indah bagiku. Dalam bulan yang ke-6, harusnya ini menjadi bulan tragedi Maria. Tapi puji Tuhan, Maria diangkat iman. Pangkat anak Tuhan adalah imannya. Apapun terjadi, jangan pernah melihat musibahnya. Lihatlah penyertaan dan janji Allah. Setiap interupsi di dalam hidup kita, misalnya bulan ke-6 kita yang gak tentu bulan Juni ya kan. Ingatlah bahwa Tuhan sudah tahu sebelumnya hal itu akan menimpamu. Jangan panik karena Tuhanmu tidak pernah panikan. Sekalipun jikalau saya beranikan diri berkata demikian, perkara yang terjadi itu karena salah Anda atau salah saya, Tuhan pun tidak gugup menghadapinya. Tuhan tuh maha tahu. Jangan gara-gara kemahtahuannya kita tuduh. Kalau engkau tahu kenapa engkau gak luputkan? Kalau engkau maha kuasa kenapa engkau tidak bebaskan? Gak begitu cara beroperasinya kerajaan sorga. Orang benar harus hidup dari imannya. Dan harus bisa berdoa bahkan saat kebingungan. Pray, tahun depan tahun menabur doa. Kita harus belajar bagaimana berdoa dalam setiap keadaan. Kalau keadaan senang, gampang berdoa. Tapi keadaan susah itulah susah berdoa. Dalam bulan yang ke-6, ada penentuan Allah dalam kehidupan kita setiap bulan, setiap tanggal, setiap hari, setiap detik, setiap menitnya.
belajar untuk berjalan dalam tuntunannya. Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Bolak-balik disebut perawan-perawan dalam ayat 27 untuk menekankan bahwa dia sungguhan perawan waktu dia hamil. Kelihatan ajaib ya di mata kita. Bagi orang dunia yang gak punya iman, mereka ini anggap dongeng cerita, mana mungkin. Tapi kita orang yang beriman, kita tahu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi pernahkah kita ini lepas debat dengan orang dunia, percaya gak percaya, tanya perasaan Maria. Betapa bingungnya, dia itu umurnya kurang lebih, kita gak tahu pasti. Tapi zaman dulu orang menikah muda, jadi sangat mungkin dia itu baru umur 16-an. Bagaimana seorang teenager, belum youth lagi, dia baru anak baru gede, remaja, ditimpa musibah gini dan dia tahu hukumnya. Hukum Taurat mengatakan harus dirajam. Lalu dia gimana ngomong sama Yusuf, kekasih hatinya. Sup, aku hamil. Yusuf berkata, aku gak pernah jamah kamu kok kamu bisa hamil. Coba bayangkan kebingungannya. Saya percaya semua ombak badai kepanikan menimpa benak pikiran. Saya yakin si perawan ini namanya Maria pasti ketakutan. Tapi sebelum itu belum diberitahukan apa sebenarnya kabar baik itu. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria ayat 28, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sebelum satu pencobaan datang, ingatlah Tuhan sudah menyalamimu. Tidak ada satu hal yang kita bisa alami yang melampaui kekuatan kita. Sebab sebelum kita akan diuji imannya, kita sudah dikaruniai. Tahukah Anda punya sumber gudang kekuatan sebelum Anda masuk ujian. Tuhan gak pernah menguji kita tanpa lesi kita dulu. Gak fair kan kalau guru tiba-tiba kuis, tapi gak pernah diajarkan. Textbooknya pun gak ada. God is not like that. Jadi sebelum yang namanya malaikat itu memberitahukan kabar beritanya, malaikat itu mengucapkan salam Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kata engkau yang dikaruniai itu, you who have received grace. Malaikat mengingatkan Maria, untuk apa yang segera aku beritahukan ini, you have grace enough to receive it. Kamu punya kasih karunia yang cukup untuk menghadapinya. Ingatlah, bahwa statusmu itu sudah dikaruniai oleh Allah. Di mata Tuhan kau sudah diindahkan. Apapun yang kau perlukan, rasa takut dan sebagainya, sudah ada vaksinasinya. Tahukah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kata jangan takut, perjanjian lama, perjanjian baru, ada 365 kali diucapkan. Sebelum kita menginjakkan kaki ke Happy New Year 2023, sadarilah bahwa tiap hari Tuhan sudah netralkan rasa takutmu. Sudah ada kasih karunia untuk menyertaimu dalam waktu suka. Kasih karunia untuk menyertaimu dalam waktu duka. Waktu suka kasih karunia itu membantumu untuk tidak lupa Allah. Tidak seperti 9 orang kusta yang tidak kembali lagi setelah sembuh. Tetapi untuk masa-masa dukamu, Tuhan sudah sertakan kasih karunia cukup untuk melalui lembah-lembah ujian imanmu. Kadang-kadang Tuhan luputkan kita sama sekali dari penderitaan. Tuhan luputkan. Tapi terkadang Tuhan tidak meluputkannya. Tapi Tuhan menyertai kita agar kita tabah melalui lembah apapun juga. Pokoknya saya tahu, next year tahun depan ini, every day, satu hari demi satu hari, tiap hariku tahun depan ini, sudah ada Tuhan berjalan di depan. Saya tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta, tongkat dan gadanya menyertai kita. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya suka sekali, Salam Maria ini bukanlah sebuah doa yang patut kita panjatkan secara hafalan. Salam Maria ini mengingatkan kita sebuah kebenaran bahwa sebelum Maria harus menghadapi sesuatu yang besar ini, dia sudah dikaruniai kekuatan untuk menghadapinya. Salah satu karunia Tuhan itu terjadi cukup jauh, berapa mil jauhnya. Berupa seorang sepupu jauh.
Usianya seperti tantenya. Tuhan sudah memberi karunia pada Maria. Karena sebelum dia masuk ke dalam tantangan, ada orang lain yang sudah mengalaminya. Sama namun berbeda. Jangan pernah mengira bahwa problema yang Anda hadapi itu satu-satunya di seluruh bumi. Di dalam gereja kita ada orang yang pernah mengalami itu. Mirip sih. Gak ada orang yang punya masalah yang sama. Sama seperti sidik jari kita berbeda. Tapi sudah ada orang yang mendahuluimu. Setiap kita dalam masalah sudah ada pendahuluannya. Orang lain yang mengalaminya dan mereka sudah keluar dan mereka sudah menang. Dan Tuhan selalu sertakan karunia ini juga. Sementara kita mengalami pencobaan, ada orang lain, kerabat rohani kita, yang bersama-sama mengalaminya. Tahukah Anda tidak pernah diizinkan menjadi yatim piatu rohani? Tidak pernah satu orang pun di antara kita itu diizinkan untuk mengalami apapun sendirian. We are in a kingdom. Kita ini berada dalam satu kerajaan. Kerajaan itu lebih dari 1-2 orang. Sadarkah Anda, orang Kristen tidak boleh mengasihani diri sendiri. Orang Kristen tidak boleh melihat musibahnya. Tidak boleh melihat penderitaannya. Orang Kristen harus bisa melihat rancangan Allah di balik semuanya itu. Kamu dikaruniai. Dia belum tahu. Mari kita sekarang dengarkan malaikat break the news. Ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Apa maksudnya ya? Aku dikaruniai. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Diulang lagi. Malaikat ngerti hati perawan ini rawan. Hati perawan ini, hati wanita ini perlu dilindungi. Makanya malaikat ngomong lagi, jangan takut. Bayangin kalau kita diberitahu, aku ada sebuah kabar untuk kamu. Terserah, menurut kamu kabar baik atau kabar buruk tergantung cara pandangmu. Bro, jangan takut ya. Tambah takut gak kita digituin? Aku punya kabar untuk kamu. Jangan takut tapi ya, jangan takut ya. Tambah takut gak? Tapi kalau malaikat atas nama Tuhan mengucapkan jangan takut sungguhan. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau manusia bisa memberi harapan palsu. Tuhan gak pernah kasih kita anestesi atau obat bius. Kalau Tuhan bilang jangan takut, jangan takut. Kalau Tuhan berkata takutlah, maka takutlah. Takutlah akan Allah contohnya. Malaikat berkata jangan takut ya. I'm about to break the greatest news. Aku akan memberitahu kepadamu kabar yang paling besar. Jangan jadi kabar buruk. Kalau hatimu takut, semua kabar baik jadi kabar buruk. Tapi kalau hatimu beriman, kabar buruk pun jadi kabar baik. Jangan takut ya, divaksinasi sekali lagi. 2 kali dia berkata kau dikaruniai sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Luar biasa Tuhan kasih boosternya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 32, pingsanlah Maria. Enggak ya. Enggak ada ayatnya pingsanlah Maria. Waktu ayat 31, malaikat memberitahu kamu akan mengandung. Orang Malaysia katakan alamak. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Seketika itu mungkin waktu Maria masih bicara sama malaikat, mungkin dia mulai ngelamun. Pandangannya mulai tidak fokus. Aku mengandung. Lalu mungkin ya, saya imajinasi. Ayat 32 itu malaikatnya lambai-lambaikan tangannya di depan mata. Maria, hei. Tapi ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. What do you see? Do you see the challenge? Or do you see the promise? Do you see the problem? The potential problems atau potensi masalah ada. Atau kamu melihat Allah. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan kaum Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria dari melamun, matanya kosong pandangan. Tiba-tiba merasakan iman. Ayat 34. Tapi Maria punya pertanyaan. Siapa bilang orang kalau beriman itu nggak punya pertanyaan? Iman itu tidak buta.
Sekalipun iman itu tidak karena melihat, iman itu karena mendengar Allah. Kita bisa menjadi orang beriman namun punya pertanyaan. Maria angkat tangan, sebentar Pak Guru, ayat 34 kata Maria kepada malaikat itu. Aku punya satu pertanyaan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Sorry ya Pak Guru, aku bodoh nih. Ini bukan sarkastik ya. Sorry ya malaikat, maaf aku ini naif. Tolong beritahu aku rumusnya gimana, aku itu belum bersuami. Ini kan masuk akal atau cengli. Dia tanya, loh Anda berkata saya akan mengandung, tapi saya ini belum nikah. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Maria bergumul dengan logika. Sangat normal dan lumrah. Saat kita bingung, kalau kita bergumul dengan logika saja, kita akan tersesat. Bawa semua pertanyaanmu kepada Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan dulu. Bawa segala keraguan, kebimbanganmu. Ngomong sama Tuhan begini, bukan aku mau meragukan Tuhan, bukan aku mau bimbang akan janji, bukan Tuhan. Tapi tolong ajari dengan senang hati, Tuhan itu akan mengajarimu. Karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Tuhan itu gak main marah-marah. Hai kamu yang kurang beriman. Kalau kita itu datang letih lesu berbeban, salah satu bentuk beban berat dalam jiwa adalah kebimbangan, keraguan, pertanyaan. We have so many questions. Kita datang pada Tuhan. Kalau kita bawa pertanyaan kita pada Tuhan, dan kita rindu dengar-dengaran, dan hati kita mudah diajar, kita akan dibawa Roh Kudus masuk kepada kebenaran. Tapi kesalahan orang bukannya dia itu membawa pertanyaannya kepada Tuhan. Kesalahan banyak kita adalah mempertanyakan Tuhan. Beda loh. Do ask God, but do not question God. Silakan monggo silakan bawa pertanyaan. Silakan tanya pada Tuhan kalau ada sesuatu gak jelas. Kecuali kalau pertanyaan kita adalah untuk mencobai Tuhan. Kalau memang Tuhan itu betul, kenapa dinosaurus berapa juta tahun? Ayah, kayak anak kecil aja. Kalau kita tanyanya itu hanya karena penasaran atau curiosity, kita tanyanya itu pada Tuhan itu untuk mencobai. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bukan sesuatu yang kita butuhkan, tapi sesuatu yang kita cari-cari. Yang pertanyaan seperti itu gak akan berkenan, percayalah saya. Gak akan dapat jawabannya. Kalau kita mau selidiki seluruh Alkitab dulu, baru kita percaya sama Tuhan, kemungkinan besar kita gak akan percaya, berakhir Farisi dan ahli Taurat. Membawa pertanyaan pada Tuhan itu tricky. Tergantung motivasi. Tidak semua pertanyaan akan dijawab Tuhan. Dan kalau kita mempertanyakan Tuhan, apalagi, sebagian kita itu frustrasi rohani, mau tahu kenapa? Karena kita memberhalakan satu pertanyaan. Why atau mengapa? Nah, pertanyaan why tidak selalu dijawab Tuhan. Kadang-kadang dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau kita mau tahu semua why dulu, segala sesuatu yang bersifat, segala pertanyaan yang lebih ke arah kenapa atau mengapa, kalau kita mau tanya yang itu baru puas, kita tidak akan pernah menemukan jawabannya. Maria tidak tanya why, mengapa? Dia tanya how, bagaimana. Dia nggak mempertanyakan kebijakan Tuhan lewat malaikatnya. Dia hanya minta edukasi lebih. Dia minta agar dia diberikan pendidikan. Dikasih ekstrakurikuler les privat sama malaikat. Please teach me how. Yang gini Yesus selalu menjawab. Tuhan Allah kita selalu berkenan untuk menjawabnya. Seperti seorang ayah yang berdoa kepada Tuhan waktu Tuhan Yesus jalan. Tuhan kalau engkau bisa lakukan sesuatu, sembuhkan anakku. Lalu Tuhan menoleh ke dia dan berkata, kalau engkau bisa, tiada mustahil bagi orang percaya. Langsung dia tertemplak. Dia tertegur dan tersindir oleh perkataan Yesus. Langsung dia merendahkan hatinya. Dia berkata, maksudku bukan mempertanyakan Tuhan, bisa atau gak bisa, maafkan aku Tuhan, aku orang yang kurang beriman. Aku percaya, tolong aku yang kurang percaya ini. Lalu Tuhan ajari dia. Kalau kita rendah hati datang pada Tuhan membawa pertanyaan kita, Tuhan selalu jawab kok. Salah satu wujud beban dalam jiwa adalah pertanyaan yang tidak kunjung terjawab dalam hidup ini. Tapi kalau bingungmu itu karena mengejar jawaban pertanyaan mengapa, good luck, God will not answer you. Karena kita main-main dengan kedaulatannya.
kita coba untuk obok-obok kedaulatan Tuhan. Kadang-kadang kita bukan karena Tuhan tidak mau memberi jawaban, kita nggak ready untuk jawabannya. Kita tidak akan siap untuk menerima jawaban. Karena hati kita di posisi yang salah. Tapi Maria tidak mempertanyakan Allah. Maria membawa sebuah pertanyaan yang masuk akal. Bagaimana hal itu bisa terjadi ya Tuhan, karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, lihat, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Malaikat straight to the point. Dia tidak bertele-tele menjawabnya. Roh Kudus yang akan melakukannya. Roh Kudus yang akan turun atasmu. Remember church, ingatlah jemaat. Apapun yang mustahil di mata manusia, kalau itu kejadian di hidupmu tahun depan, itu selalu dimulai dengan Roh Kudus turun ke atas hidupmu. Makanya segala sesuatu harus dimulai dengan doa. Segala sesuatu harus mulai dengan doa. Karena doalah persekutuan intim kita dengan Roh Allah. Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tunggu sebentar. Ternyata Elisabet, sepupu jauh Maria yang usianya sudah seperti tantenya. Mungkin usianya sudah umur 70 kali. Mengandung 6 bulan anak pertama. Memasuki semester terakhir kehamilan. Maria diberitahu malaikat. Hei, kamu tidak perlu bergumul sendiri. Ada satu orang yang hamil tapi dia bukan perawan. Sama mustahilnya karena dia sudah umur 70-an. Roh Kudus beri kekuatan kepada suami istri itu, yaitu Zakaria dan Elisabet, untuk melahirkan anak pertama kalinya. Pernah kamu dengar orang umur 70 melahirkan bayi sehat? Atau hamil sama sekali? Ini dia. Maria berbunga-bunga. So I'm not alone ya Tuhan, aku tidak sendirian. Nggak pernah aku izinkan seseorang dalam misi hidup dari Tuhan sendirian. Selalu Tuhan itu sertakan teman, rekan, sepenanggungan, bukan menanggung penderitaan, menanggung kemuliaan. Tuhan tidak pernah memberikan visi atas hidupmu dan Anda sendiri di dalam visi itu. Allah selalu memberikan teman-teman visi dalam hidupmu. Besi menajamkan besi, manusia dari Allah menajamkan sesamanya. Ingat Bapak Ibu Saudara, tidak boleh ada satupun di antara kita tahun depan merasa lonely atau sendiri. Gak boleh ada di sini yang mengasihani diri sendiri. Gak perlu tuh. Karena seberat-berat Maria harus hadapi. Dan sebesar itu glory yang harus dia tanggung dalam hidupnya. Dia berkata, aku sudah memberikan mujizat yang sama kepada cousinmu. Nanti Yesus yang dilahirkan itu, dia juga gak mulai dari nol. Nanti older cousinnya, second cousin berarti sepupu lebih jauh. Yesus dan Yohanes Pembaptis itu kerabat. Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua dari Yesus, setengah tahun lebih dewasa. Dia akan mempersiapkan jalan. Even anak Allah, Yesus Kristus pun tidak dibiarkan babat Allah sendirian. Jadi waktu Anda bingung, jangan cari orang yang sama-sama bingung. Carilah orang-orang yang pernah bingung, tapi mereka sudah menang. Kalau Anda kepahitan, jangan cari orang-orang yang kepahitan. Nanti gosip semuanya. Mereka bersatu, itu bukan persatuan. Persatuan orang-orang yang pahit hati adalah persatuan karena mereka semua punya common enemy atau punya musuh yang sama. Kalau Anda kepahitan, cari orang Kristen yang kemanisan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda lagi lemah iman, kok malah pergi ke dunia. Mereka gak punya iman. Kok Anda turun kelas? Kalau di sini ada orang nyetir bensinnya low, Anda kan ke pom bensin kan? Gak malah bensin yang ada dibocorkan. Kenapa ketika Anda lemah iman, pergi kepada dunia, lari dari Tuhan? Mereka malah justru akan gembosi Anda dan bocorkan imanmu. Kalau Anda kurang iman, datangnya ke CG, datangnya ke gereja, datangnya ke ibadah, datangnya ke orang-orang Kristen yang beriman. Supaya iman kita bisa dikuatkan.
Supaya ada orang yang meminjamkan iman kepadamu. Kalau kita di sini sedang salju misalnya, nggak pernah terjadi di Indonesia, kita kedinginan. Masa pergi ke kulkas? Kita harus cari api. Nyalakan api unggun. Nyalakan juga fireplace itu. Hangatkan dirimu. Kalau Anda mau hangat, dekat ke api. Kalau Anda mau berapi-api, dekat ke gereja. Dekat ke persekutuan saudara seiman. Jangan salah. Maria diberitahu sama Tuhan. Kamu ke situ, ke Elisabet. Supaya kamu belajar dari dia. Karena di mana kamu berada, Elisabet sudah melaluinya. 11-12 lah ya. Bagi Tuhan sama saja, tidak ada yang sukar. Membuat satu nenek tua sudah lewat usia melahirkan bisa hamil. Membuat seorang perawan bisa mengandung juru selamat. Bagi Tuhan sama saja, tidak ada yang susah. Dan memang sungguhan, kalau Anda baca ayat-ayat berikutnya, Maria akhirnya traveling pergi ke Elisabet. Dan ketika dia bersama dengan Elisabet, dia 3 bulan. Jadi Maria itu bantu Elisabet melahirkan Yohanes Pembaptis. Jadi Maria pernah lihat Yohanes Pembaptis pasti. Maria tinggal sama Elisabet 3 bulan. Elisabet itu hamil sudah 6 bulan. 6 tambah 3, 9 bulan. Pasti gak mungkin Maria berkata bye-bye dulu. Tanggunglah, tinggal tunggu 1 minggu. Pasti Maria itu tinggal lebih lama untuk bantu persalinan. Selama 3 bulan itu Elisabet dihibur oleh Maria. Oh ternyata aku juga gak sendirian toh. Ada kamu. Waktu Maria masuk menginjakkan kaki dan mengucapkan salam kepada Elisabet. Bayi di dalam kandungannya itu melonjak. Melonjak bahagia. Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus saat Maria menginjakkan kaki ke rumahnya. Wow, Elisabet senang sekali. Inilah ibu juru selamat. Saya percaya cewek sama cewek, perempuan kalau sampai malam-malam kongko-kongko pasti lama. Saya bayangkan mereka kongko apa ya, Maria sama Elisabet. Mungkin Elisabet mementori Maria. Kamu tahu ya, dulu kami ini gak percaya. Ya, ini loh suamiku. Sampai bisu, ini sekarang gak bisa ngomong. Iya, kenapa Koko Sakaria gak bisa ngomong? Ya, karena dia gak percaya. Malaikat datang sama dia mempertanyakan Tuhan. Loh silakan monggo tanya. Bukan tanya, malah mempertanyakan. Lihat dia bisu. Koko Sakaria berkata, iya, kamu juga harus percaya. Iya loh, Ciel ya panggilannya. Ci Elisabet, iya loh, aku hampir loh mempertanyakan. Loh, gak mungkin lah Tuhan, sekalipun Tuhan mencipta langit dan bumi, masakah Tuhan bisa membuat seorang itu hamil seorang wanita hamil tanpa sperma laki-laki? Mana bisa? Untung aku gak jadi ngomong karena waktu aku kecil dulu sekolah, aku belajar Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa tanpa papa mama. Oh, iya, berarti bisa. Untung Luci, aku gak ngomong gitu. Ya untung kamu gitu, nanti kalau kamu kayak gitu nanti kamu bisu. Ya. Koko Sakaria di sana. Dimentori. Nanti kalau anak ini lahir, kamu harus gimana gitu. Lalu di situ Yusuf juga ada di sana diberitahu. Kamu jaga kekudusan ya. Kamu jaga loh, ini bayi suci disebut anak Allah yang Maha Kudus. Tidak boleh ada campur tanganmu. Kamu jaga dia ya, bersedia ya. Iya Ci. Kamu nanti itu harus belajar peka sama Tuhan. Bayi ini tidak tahu nanti gimana, kita saling mendoakan. Nanti Tuhan akan pimpin anakku ini. Belum kasih nama sih. Namanya siapa Ci? Nggak tahu nanti. Tapi Tuhan berkata kasih nama dia Yohanes. Nanti seperti apa perjalanannya kita harus dengar-dengaran. Kamu juga harus dengar-dengaran loh ya. Yusuf, biasanya Tuhan kalau ngomong sama kamu lewat cara gimana? Nggak tahu. Aku pokoknya saleh cari Tuhan. Tiap tahun mesti mempersembahkan korban. Tapi nggak apa-apa, Tuhan tuh punya 1001 cara. Mungkin salah satu tahun nanti disebut tahun mimpi dan penglihatan untuk kamu. Karena Yusuf kan terima berbagai macam suara Tuhan lewat mimpi kan. Tenang aja, Tuhan akan tuntun kamu. Dimentori. Luar biasa loh. Jangan bingung. Tuhan ada mentor-mentor dalam hidupmu, di hidup ini. Jangan bingung. Dan kalau Anda adalah mentornya, jangan selalu memperhatikan masalah sendiri. Masih ada Maria, Yusuf yang lain yang Tuhan sertakan dalam hidupmu. Yang perlu Anda mentori. Jangan bengong sama diri sendiri. Doakan mereka.
Amin Bapak Ibu Saudara. Dan Maria berkata seperti ini ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya kasih 3 poin untuk Anda bawa pulang sebuah renungan. Doa dalam kebingungan malah berakhir Maria menuai damai. Nomor 1, percayalah bahwa di balik setiap interupsi hidup ada tujuan mulia. Tuliskan itu. Jangan terkejut. Orang yang jalan sama Yesus tidak bisa terkejut 100%. Karena tidak ada kejutan buat kita, orang-orang percaya. Tuhan sudah jalan di depan. Mau entah itu terjadi di bulan 3, kayak bulan 6, bulan 9. Kalau saya jalan sama Tuhan, God is already there. Ada 2 skenario kejutan yang mungkin terjadi. Yang pertama, suatu skenario kejutan yang terjadinya di luar, berada di luar pengaruh kita. Sesuatu menimpa. Yang kayak gitu itu ada kasih karunia Allah nanti. Tapi juga ada kejutan yang terjadi di hidup kita karena ulah kita sendiri atau kesalahan. Itu pun ada anugerahnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Meskipun Anda bisa berkata di sini, tapi aku ini kan ngalami begini juga karena salahku. Sekalipun karena salah Anda, konsekuensi yang terjadi nggak terduga. Kalau Anda kembali pada Tuhan, selalu Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Apalagi kalau itu bukan karena ulahmu atau ulahku. Kalau sesuatu terjadi dan menimpa kita, pasti ada anugerah yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jangan takut apa yang terjadi di dunia ini. Jangan pandang dunia, pandang janji Allah. Kemarin terjadi COVID, pandemi semuanya. Orang yang berjalan dengan iman, ada pemeliharaan, ada perlindungan Tuhan, ada rencana Tuhan. Siapa sangka lewat masa-masa pandemi itu begitu banyak jiwa diselamatkan lewat gereja kita. We did not know, kita tidak tahu, kita tidak ada satu orang pun bisa memprediksikan apa yang akan terjadi pada dunia. Kalau Anda tanya sama saya 2023 itu tahun yang baik atau tahun yang suram? Sama sajalah tiap tahun sami mawon. Alkitab mengatakan di kitab Pengkhotbah di bawah kolong matahari ini, tidak ada sesuatu yang baru. Peduli amat tahun depan itu tahun naga, tahun ayam, tahun cicak. Setiap tahun itu ya unda-undi, pasti ada suka ada dukanya. Cuman perbedaannya, kita yang bingungan tahun ini dan tahun-tahun yang lalu, tahun depan jangan bingung lagi. Kita harus jadi umat yang beriman tahu bahwa segala interupsi di hidupku, entah bulan 3, bulan 9, atau bulan 6, aku tahu ada maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya. Aku tidak takut lagi. Hadapi hari esok karena Tuhan sudah ada di sana. Nomor 2, bertanyalah jika kurang mengerti atau kurang paham. Tapi jangan menghina Allah. Ask God, tanya Tuhan, jangan tertawa. Lihat tuh Sarah, dia tertawa ditegur sama Tuhan kan. Kamu akan hamil. Dia dengar malaikat, mirip dengan cerita ini. Tapi di perjanjian lama. Abraham yang ngobrol sama malaikat, beberapa utusan sorga. Dia nguping dari pintu rumah. Sarah tertawa. Salah satu daripada malaikat-malaikat itu adalah Yesus Kristus, penampakan anak Allah di perjanjian lama. Langsung Tuhan bilang sama Abraham, istrimu itu tertawa. Makanya anak mereka dikasih nama Ishak. Don't laugh. If you don't understand, ask. Do not mock. Kalau kita nggak ngerti, tanya. Jangan menghina. Zakaria juga sama, dia nggak percaya. Ah, mana mungkin Tuhan. Aku tahu Engkau Maha Kuasa, tapi I think this is beyond your limit lah. Ini di luar batasmu lah. Saya jadi ingat hamba seorang raja ketika Elisa berkata, besok by this time, waktu yang sama, tepung yang paling mahal itu hanya harganya sekian sikal. Sedangkan sekarang sedang kelaparan, Yerusalem dikepung musuh. Maafkan, tapi kotoran manusia itu harganya aja mahal. Kotoran manusia. Mereka makan bayi sendiri zaman perang, itu gila. Mana mungkin besok gandum jadi murah dalam 24 jam. Lalu kata-kata dia salah. Tanya kalau nggak ngerti, tanya kayak sama si Nabi. Maksudnya Tuhan gimana ya? Oke Tuhan, bilang sama Tuhan, sekalipun aku
ngerti gimana hal itu bisa terjadi. Nggak masuk ke nalar dan akalku. Namun kalau engkau yang berfirman, aku percaya terjadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. Dia enggak. Dia menghina dan berkata, sekalipun Tuhan mencipta langit dan bumi, mana mungkin hal itu terjadi. Jadi pribadi dong sama Tuhan. Kita kalau nggak ngerti, jangan diubah menjadi personal dengan Tuhan. Mana mungkin kau bisa? Mana mungkin? Gak masuk akal tuh firman. Never do that. Do not point. Jangan sampai menuju ke sorga dalam ketidakpercayaan. Sebab tanpa iman, kau tidak bisa berkenan. Kalau kita kurang iman, minta iman sama Tuhan. Kurang ngerti, tanya sama Tuhan. Untungnya Maria tanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Tolong aku ini diberikan edukasi. Didik aku yang kurang ngerti. Kalau kita ada sesuatu yang kurang paham, bertanyalah. Tapi jangan pernah menghina Allah. Amin Bapak Ibu Saudara? Bukannya tambah clear, nanti tambah bingung kalau kita menghina Tuhan. Yang ketiga, berdoalah dalam Roh Kudus hingga hati menang dan damai sejahtera. Kalau Anda ragu, bingung, kalau lagi bingung, saya kasih satu alamat. Masuklah ke kloset doamu sendiri. Sekalipun jika kloset doa itu misalnya kalau Anda lagi bepergian, kamar cuma satu, hotel, suami, istri, anak, masuklah ke WC. Tutuplah itu pintu toiletnya. Berlututlah di sana atau di sebelah bathtubnya. Masuklah ke pintu, tutup di belakangmu. Berdoalah hingga hatimu berserah. Sampai bisa bilang seperti ini kayak Maria. Ya Tuhan, ya wis, ya sudah. Kalau engkau berfirman, terjadilah sesuai dengan firman-Mu. Aku kan cuman hamba-Mu. Kalau bingung, jangan malah justru menyebarkan kebingungan. Kalau kita lagi ragu atau bimbang, jangan keluar dari rumah. Malah justru haha, hihi, haha. Malah menyebar kekeruhan. Kalau Anda lagi bingung, masuk ke ruang doamu. Berdoa di dalam Roh Kudus yang bisa bahasa roh itu keuntungan. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dengan berdoa di dalam roh. Kata firman Tuhan di perjanjian baru. Kalau saya lagi bingung, saya komat kamit berbahasa lidah sampai hati saya plong. Saya tidak keluar dari ruang doaku. Sampai hati saya berserah, sampai hati saya menang, sampai hati saya damai sejahtera. Hari itu Maria tidak mengizinkan malaikat itu pergi. Sampai kalimat ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Do not leave God's presence when you are confused. Waktu Anda bingung, jangan tinggalkan hadirat Allah sampai hatimu tembus dan menang. Puji Tuhan untuk bahasa lidah. Bahasa lidah adalah doa yang paling ampuh saat kita kebingungan. Karena waktu otak kita melawan, roh kita tambah kuat. Waktu roh kita semakin kuat, lebih kuat daripada otak kita, otak jasmani kita. Biasanya ujungnya pembaharuan akal budi terjadi. Waktu kita buka firman, lebih mudah menerima dan kita dicuci bersih. Otak kita yang melawan itu akhirnya tunduk pada firman Allah. Bapak Ibu Saudara, doa dalam kebingungan dan menuai damai. Percayalah bahwa di balik setiap interupsi hidup ada tujuan mulia. Bertanyalah jika kurang mengerti, tapi jangan menghina Allah. Berdoalah dalam Roh Kudus hingga hati menang dan damai sejahtera. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati.